Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Berjumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi di channel ini. Kali ini kembali saya membawakan mata kuliah metodologi atau kajiannya tentang pembahasannya tentang metodologi dalam analisis dampak lingkungan. Nah, kali ini di sini saya akan melanjutkan untuk masalah metodologi mengenai bagaimana analisis dampak lingkungan. Dan kalau kemarin saya bahas secara umum dan keseluruhan, sekarang saya coba untuk bagaimana tahap detailnya, terutama di tahap pertama, yaitu kita mulai melakukan pelingkupan dampak, mengkhususkan atau memfokuskan pada dampak tertentu, lalu kemudian dalam rangka digunakan untuk menyusun dokumen pertama dalam urutan AMDAL, yaitu kerangka acuan AMDAL atau KA AMDAL. Kalau dalam karya ilmiah, hal ini sering kali kita, atau dalam skripsi, tesis dan lain sebagainya, ini sebagai desain atau proposal penelitian. Dan karena AMDAL juga merupakan salah satu langkah-langkah ilmiah dalam menentukan atau menganalisis dampak lingkungan, maka hal tersebut harus juga dilakukan. Oke, di sini kerangka acuan sebagai dokumen pertama, kita bisa lihat bagaimana kita pertama kali melihat apa yang kita bahas adalah pertama kali pastinya kita akan melakukan identifikasi atau mengenali berbagai hal yang nanti kita duga akan mempengaruhi atau sebuah kegiatan usaha atau pendirian sebuah proyek di sini akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, seperti misalnya kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, kualitas lingkungan di sekitarnya, lalu kemudian atau bisa kita jelaskan sebagai derajat terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dan kebebasannya untuk memilih hal yang dianggap penting. Dengan demikian, identifikasi ini, setelah kita identifikasi semua yang bisa memungkinkan kita kenali, kita memulai dengan melakukan pelingkupan hal-hal yang, atau misalnya hal-hal yang nantinya dianggap atau kita perkirakan sebagai dampak yang menjadi dampak penting. Nah, oke, setelah identifikasi, dalam identifikasi ada beberapa metode yang ini mungkin tidak semua digunakan, tapi metode pastinya akan digunakan. Metode yang akan digunakan adalah yang paling sesuai, yang paling memungkinkan, dan paling mudah, efektif, dan tepat, cenderung lebih tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita kaji. Jadi kalau untuk KA AMDAL ini, KA AMDAL maksudnya kerangka acuan ini, paling tidak yang pertama kita adalah mengkaji ini sebagai konsultan atau tim ahli atau tim AMDAL-nya. Itu pertama adalah menelaah uraian proyek dan sebisa mungkin sudah turun ke lapangan untuk melakukan penelitian lapangan di wilayah di mana proyek itu akan dilakukan. Selain itu kita juga menelaah studi literatur, menelaah berbagai hal yang pernah terjadi di tempat-tempat lain di wilayah yang memiliki kesamaan, kemiripan, baik itu karakteristik fisik ataupun sosial dan kesehatan masyarakatnya. Dan dari sana kita bisa memperkirakan dari informasi mengenai mengenai usaha kegiatan yang ada di tempat lain, kita jadikan acuan dampak-dampaknya seperti apa yang ada di sana, dan kita akan lebih mudah untuk melakukan pelingkupannya. Untuk keakuratannya, untuk melakukan identifikasi ini memang idealnya adalah turun ke lapangan sehingga kita bisa melakukan
melakukan wawancara atau melakukan bertemu langsung dengan masyarakat untuk menemukan informasi bagaimana respon masyarakat, pendapat masyarakat, dan juga apa yang dipikirkan oleh masyarakat, baik itu dengan wawancara ataupun dengan kuesioner, baik itu dengan di sini bisa kita lihat ada penelitian partisipasi observasi di sana, baik itu dengan observasi partisipasi atau dengan metode survei. Lalu kemudian yang kelima, kita bisa melakukan rapat atau semacam lokakarya. Oke, kalau misalnya ini bahasanya terlalu tinggi, kita bisa bayangkan kita bergabung dalam pertemuan-pertemuan di warga masyarakat untuk untuk menemukan informasinya, menemukan apapun yang menjadi pendapat atau kondisi masyarakat di tempat nantinya akan diadakan proyek tersebut. Lalu kemudian ada juga simulasi. Nah, simulasi ini bisa dilakukan bersama-sama dan juga bisa jadi analisisnya dengan metode dengan aplikasi, yaitu metode Delphi. Oke, di sini tentu saja penyusunan atau turun ke lapangan pada saat KA AMDAL ini memang idealnya juga ketika perusahaan atau pemrakarsa di sini sudah melakukan sosialisasi sebelumnya. Jadi peneliti dengan tidak mengalami kesulitan harus sambil melakukan sosialisasinya, walaupun sejauh dalam kenyataan saya pernah terlibat di dalamnya. Di sini konsultan juga malah justru dilibatkan untuk sosialisasi, dan ini mungkin juga untuk dalam rangka menghemat pengeluaran dari para pemrakarsa tersebut. Ya, oke, itu realitas yang pernah saya alami. Berikutnya setelah identifikasi metode penting ini, ini tadi detailnya tadi tentang telaah uraian proyek, ya satu persatu dijelaskan di sini. Ini kaitannya kalau mengapa kita harus menelaah atau mempelajari uraian proyek dan melakukan penelitian lapangan di lokasi proyek kegiatan usaha tersebut, itu ya paling tidak karena memiliki tujuan ya secara khusus sudah langsung berkaitan semuanya dengan pengambilan keputusan dari usaha atau kegiatan yang memang direncanakan itu. Dan kemudian informasi-informasi dan hal penting yang paling utama di sana haruslah digali dalam rangka misalnya setiap tahap dalam proyek itu kira-kira dampak apa saja kemungkinan yang akan terjadi, bisa negatif bisa positif. Oke, lalu kemudian analisis dampak lingkungan ini juga memang sebetulnya sudah bisa dilakukan ketika memang uraian proyek tersebut jelas dari permakarasarnya. Ini tim peneliti AMDAL juga akan jauh lebih mudah untuk menuju sasarannya pada saat nanti ke lapangan, sehingga tidak harus mencari-cari lagi, tapi sudah tahu di mana informasi itu akan dituju untuk mengumpulkan data atau informasi. Tentang telaah literatur di sini juga ya, selain mengenai metode-metode variasi metode dalam pengumpulan data lingkungan, baik itu fisik masyarakat atau kesehatan masyarakatnya, ini studi literatur ini juga memang perlu dilakukan dalam rangka untuk kita mengetahui secara awal walaupun tidak begitu detail, untuk supaya kita bisa menduga kira-kira kondisinya seperti apa dan apa juga yang kira-kira nanti dapat membandingkan, lalu kemudian kita bisa menemukan menemukan beberapa hal secara lebih cepat dan secara lebih lingkupnya juga tidak meleset terlalu jauh. Dan di sini
sumber informasi juga banyak dan memang cukup kaya dari literatur, terutama di sini dari beberapa penelitian sosial atau budaya atau penelitian etnografi. Itu biasanya dapat diperoleh data yang detail mengenai karakteristik masyarakat yang ada, seandainya itu memang sudah ada literatur yang memang diterbitkan sebelumnya. Lalu kemudian di sini metode pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner ini, ya seperti biasa, kita bisa menemukan dengan kuesioner, kita bisa menemukan respon dari masyarakat. Dengan wawancara, terutama untuk wawancara yang mendalam, karena kuesioner pun juga dilakukan dengan wawancara di sini. Di sini adalah kita bisa mengetahui respon dari masyarakat terhadap proyek atau usaha kegiatan yang sudah disosialisasikan, apakah mereka setuju atau tidak, diharapkan atau tidak, atau sangat berharap dan lain sebagainya. Kita akan temukan itu dari respon masyarakat melalui kuesionernya. Atau ketika kita ingin mengetahui apa sih yang dibayangkan mengenai ketika ada investor datang, ketika ada perusahaan itu beroperasi di daerah mereka pasti mempunyai bayangan-bayangan tertentu, atau ya bahasa kerennya mungkin mereka punya konstruksi tertentu mengenai apa itu perusahaan, apa itu ya misalnya perkebunan dan lain sebagainya. Masyarakat juga sudah memiliki banyak referensi, terlepas itu referensi negatif atau positif. Di sini juga pada saat wawancara ini mereka juga pemrakarsa dan juga peneliti AMDAL juga mengetahui karakteristik apakah kebudayaan masyarakat itu menerima, berkarakteristik mudah menerima, terbuka, tertutup, atau sangat sangat ketat, adat istiadat lamanya, atau sudah cukup terbuka, seperti karena sudah mulai sering bergaul dengan orang di dunia luar masyarakatnya. Lalu kemudian kita juga akan dapat menemukan bagaimana norma dan adat yang memang ada di sana, karena mungkin di sana akan ditemukan beberapa nilai-nilai yang mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan mengenai konsep-konsep mana yang dianggap sopan, mana yang dianggap tidak sopan, mana yang dianggap pantangan, mana yang dianggap larangan, atau mana yang diperbolehkan. Lalu ekspresi untuk menghormati itu seperti apa. Kadang-kadang di sana akan terjadi hal-hal khusus, terutama ketika kegiatan usaha tersebut berada di pedalaman atau di masyarakat yang jauh dari yang tertutup. Lalu kemudian apakah ada tabu dan lain sebagainya di sana, itu harus kita perhatikan. Oke, berikutnya tadi setelah kalau dengan partisipasi observasi ini juga memungkinkan seandainya memang perusahaan juga atau pemrakarsa dan juga konsultan juga istilahnya membuka metode ini, karena metode ini sangat-sangat jarang sekali digunakan dalam pengumpulan data AMDAL. Mengapa? Karena metode partisipasi observasi ini relatif mahal, mengingat peneliti harus berada di lapangan, dan tentu saja itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan seringkali dianggap tidak efektif dan lain sebagainya. Padahal di sini juga ketika sejak berawal dari tim ahli sosial budayanya di sini, ketika diturunkan dengan observasi partisipasi hampir bersamaan dengan sosialisasi programnya sampai dengan penyusunan ke AMDAL, itu sebetulnya akan jauh lebih banyak hal yang dapat digali dari data tersebut. Hanya saja ya itu tadi masalah biaya yang biasanya diberatkan oleh konsultan dan pemrakarsa. Lalu kemudian ini yang terakhir, rapat lokakarya. Ini adalah
cara pengumpulan data, atau seringkali kita bergabung dalam pertemuan-pertemuan rutin yang ada di masyarakat lokal sana, dalam acara pertemuan, rapat, lalu kemudian mungkin juga kita bisa di sini kita melakukan focus group discussion atau berkumpul untuk untuk secara bersama-sama, beramai-ramai dalam jumlah sebagian besar sebagian masyarakat hadir, atau paling tidak minimal tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui aspirasi atau apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat, atau apa yang tidak diinginkan masyarakat. Nah, di sini pemrakarsa akan dapat mengambil keputusan mengenai apakah memang diharapkan oleh masyarakat atau disetujui oleh masyarakat, lalu kemudian juga bisa mempersiapkan program-program CSR atau Corporation of Society Responsibility, atau tanggung jawab sosial untuk komunitas di mana masyarakat tersebut, masyarakat di tempat proyek yang akan digunakan tersebut ada. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian untuk tadi pelingkupan dan juga kerangka acuan AMDAL. Mungkin beberapa minggu depan akan saya lanjutkan dengan bagaimana secara umum atau secara khusus tentang bagaimana menyusun mungkin dokumen AMDAL-nya atau apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum saya nanti akan tunjukkan salah satu contoh dokumen AMDAL dan RKL RPL, lalu kemudian executive summary dan lain sebagainya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adel Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Terima kasih. Salam sehat selalu.